Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat permainan menggunakan aplikasi P5JS. Baik, yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama, Let Monster, Let Hero, dan Let Level itu merupakan inisialisasi variabel. Kemudian Let Screen sama dengan 0 itu merupakan variabel screen sama dengan 0. Kemudian untuk function setup, di sini ada create canvas dalam kurung 600,400 itu untuk membuat kanvas sesuai dengan lebar dan tingginya. Kemudian monster sama dengan new map 600-400 itu setup untuk memanggil class map. Kemudian hero sama dengan new hero itu sama aja tapi untuk memanggil class hero-nya. Lalu untuk yang LVL sama dengan new level itu merupakan class level. Kemudian level.setLevel 1 itu untuk memanggil fungsi setLevel dari class level. Kemudian monster.init dalam kurung 1 itu untuk memanggil fungsi init dari class map. Selanjutnya untuk function draw yang if screen sama dengan 0 itu merupakan screen pertama. Kemudian background 0 itu untuk men-setting agar warna background-nya itu hitam. Kemudian fill 255 itu untuk membuat atau memberi warna teks. Kemudian text align center itu untuk membuat posisi teksnya agar berada di tengah. Selanjutnya untuk teks ada nama dan npm untuk menampilkan teks di mana posisinya ada di width dibagi 2, kemudian height dibagi 2 dikurang 40. Kemudian untuk seterusnya sama aja, menyesuaikan. Selanjutnya untuk yang else if screen sama dengan 1, itu untuk membuat screen kedua atau saat gamenya dimainkan. Kemudian background dalam kurung 110, 200, dan 255 itu untuk men-setting agar warna background-nya itu biru. Selanjutnya, monster ground itu untuk memanggil fungsi ground dari class map. Kemudian ada fill 0 itu untuk memberi warna hitam. Selanjutnya, ada text level plus current level 535 itu untuk menampilkan teks untuk nunjukin dia lagi ada di level berapa. Untuk yang teks darah dan skor sama aja. Kalau nampilin darah, hero-nya berapa, terus skor juga sama. Kemudian hero show untuk menampilkan fungsi show dari kelas hero, kemudian hero move untuk menampilkan fungsi move dari kelas hero. Selanjutnya ada for let pelor of hero peluru itu pelor buat looping pelurunya. Kemudian pelor.show untuk memanggil fungsi show dari kelas peluru. Lanjut, ada let monster itu buat looping monsternya, dan monster.show untuk memanggil fungsi show dari kelas monster. Kemudian ada this itu untuk mengecek jarak monster sama hero itu kurang dari 48. Selanjutnya, untuk yang monster.enemy.splice dalam kurung monster.enemy.index of dalam kurung monster 1 itu untuk menghapus monster. Kemudian if monsters.effect sama dengan 1 itu untuk mengecek kalau efeknya itu sama dengan 1. Lalu hero.addLife dalam kurung 10 itu untuk menambahkan darahnya. Jadi bisa nambahin darah sebanyak 10. Kemudian else untuk mengecek jika efeknya bukan sama dengan 1. Lalu hero.calculateLife dalam kurung 10 itu untuk mengurangi darah. Selanjutnya untuk if hero.life kurang dari sama dengan 0 itu untuk mengecek kalau darahnya kurang dari sama dengan 0. Nah,
Selanjutnya, untuk yang if dalam kurung level.max level itu gunanya untuk mengecek maksimal levelnya itu kurang dari current level. Kemudian level.max level yang sama dengan level get current level itu untuk menjadikan max levelnya sama dengan current level. Nah, untuk screen sama dengan 2 itu untuk mengganti jadi screen 2. Selanjutnya, untuk yang for let monster of monster.enemy itu untuk melooping monster. Lalu for let pelor of hero.peluru itu untuk melooping peluru. Selanjutnya, untuk yang if this monsters.x monster.y power.x power.y kurang dari 20 itu untuk mengecek jarak monster sama pelurunya kurang dari 20. Selanjutnya, yang monster.enemy.splice dalam kurung monster.enemy.index of monster, 1 itu untuk menghapus monster. Kemudian if monster.fx sama dengan 10 itu untuk mengecek maksud saya if monsters.fx sama dengan 0 itu untuk mengecek kalau efeknya sama dengan 0. Kemudian kalau yang hero.increase score itu gunanya untuk menambahkan skor. Selanjutnya yang if hero.score modulus 10 sama dengan 0 itu untuk mengecek kalau skor modulusnya 10 itu sama dengan 0. Kemudian yang level.latest level sama dengan level get current level itu untuk menunjukkan bahwa latest level sama dengan current level. Untuk yang level.set level dalam kurung level.get current level plus 1 itu untuk menunjukkan bahwa set level plus sama dengan 1. Untuk yang hero.peluru.splice dalam kurung hero.peluru.index of pelor itu untuk menunjukkan bisa untuk menghapus peluru. Selanjutnya, if monsters.x kurang dari 0 itu untuk mengecek kalau jarak x-nya monster itu kurang dari 0. Kemudian monster.enemy.splice dalam kurung monster.enemy.index of monsters, 1 itu untuk menghapus monster. Kemudian yang let x sama dengan random 600,1600 itu menunjukkan x monster di random. Kemudian monster sama dengan new monster itu menunjukkan setup class monster. Lalu monster.enemy.push itu untuk nambahin monster ke dalam array. Selanjutnya, untuk if monster.enemy.length kurang dari 1 itu untuk menunjukkan kalau panjang array-nya kurang dari 1. Kemudian monster.init dalam kurung 1 itu akan memanggil si init dalam class map-nya. Kemudian untuk else-nya itu menunjukkan screen kedua. Nah, untuk background dalam kurung 0 dan seterusnya itu sama seperti yang di atas. Kemudian untuk function keypress dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wirda Diana. Kepada Wirda dipersilakan. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mutiara. Di sini ada function keypress. Ini nih fungsi kalau keyboard ditekan. Kemudian if keycode sama dengan 32 itu kalau spasinya ditekan. Terus hero attack itu tuh memanggil fungsi attack dari kelas hero. Kemudian function mouse press itu adalah fungsi kalau mouse-nya ditekan. Kemudian if screen sama dengan 0, kalau screen-nya sama dengan 0. Screen sama dengan 1 itu screen-nya bakal berubah jadi 1. Kemudian monster.init 1 itu dia memanggil fungsi init dari class map. Kemudian yang else if-nya itu kalau screen-nya sama dengan 2. Screen sama dengan 0 itu screen-nya bakal berubah jadi 0. Hero score-nya juga jadi 0. Kemudian hero.life sama dengan 100 itu adalah life-nya hero-nya jadi 100.
Kemudian hero.x sama dengan 60, itu posisi x hero jadi 60. Kalau yang y itu posisi y hero jadi 280. Kemudian lvl.setLevel 1 itu terus dia bakal ngeset levelnya jadi level 1 lagi. Kemudian kelas entity, itu adalah kelas entity. Di situ ada konstruktor kelas, kemudian this.height sama dengan height, this.width sama dengan width, sampai this.y sama dengan y itu adalah atribut dalam kelas entity-nya. Kalau this.peluru itu atribut dalam kelas entity dalam bentuk array. Kemudian attack. Attack itu fungsi attack. Let payload itu nge-set up peluru. Kemudian this.peluru.push itu masukin ke dalam atribut yang di peluru itu. Kemudian move right itu adalah buat gerak ke kanan. Nah, if this.x kurang dari 570 itu adalah pembatas jika x kurang dari 570. Kalau move left itu sama aja kayak move right, cuma dia buat gerak ke kiri. Kemudian move down dan move up itu sama aja. Kemudian kelas hero extend. Kelas hero extend entity ini kelas hero extend ke kelas entity. Kemudian konstruktor itu adalah konstruktor dari kelas hero. Super height, weight, xy itu adalah manggil atribut dari parent kelasnya atau manggil atribut dari kelas entity. This.life sama dengan life itu atribut dari kelas hero. This.score sama dengan score itu atribut dari kelas hero juga. Kemudian show. Show itu untuk nampilin hero. Nah, fill-nya itu fill 120 itu warna merah. Square-nya itu bentuk kotak. Terus move. Maaf. Kemudian move itu buat gerak. If key is down itu ngecek kalau keyboard right arrow ditekan. This.move right itu bergerak ke kanan. Else-nya untuk gerak ke kiri. Kemudian increase score. Increase score itu buat nambah skor plus sama dengan 1. Kemudian calculate life darah itu buat ngurangin darah. This.life kurang sama dengan darah itu life kurang sama dengan darah. Add life itu buat nambahin darah. Kemudian if-nya itu ngecek kalau life plus darah itu lebih dari 100. Kemudian this.life sama dengan 100 itu life-nya bakal sama dengan 100. Kemudian yang else-nya itu life plus sama dengan darah. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk kelas monster, extend entity sampai selanjutnya akan dijelaskan oleh Adis. Untuk Adis dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ada kelas monster, extend entity. Nah, di kelas monster ini ada konstruktornya untuk monster. Super ini untuk memanggil atribut parent class, ada kelas entity-nya. Selanjutnya ada dislife sama dengan 1 itu atribut dari kelas monster. Nah,
Yang berikutnya ada this type random itu masih dalam atribut. Kemudian ada method move random untuk menggerakkan random monsternya. Biasanya ada show, yaitu menampilkan monster. Nah, di sini ada if this the type lebih dari 1,5 itu cek tipe lebih dari 1,5. Kemudian ada this effect sama dengan 1, yaitu efeknya bakal jadi 1. Untuk fill ini yaitu warnanya jadi warna putih. Nah, untuk else artinya warnanya bakal jadi warna hitam. Nah, kemudian ada circle, yaitu dari bentuk lingkaran. This x kurang dari sama dengan 2 itu geraknya ke kiri. Selanjutnya ada kelas peluru. Kelas peluru memiliki konstruktor X dan Y. Kemudian atributnya X, this dot X sama dengan X, dan this dot Y sama dengan Y. Selanjutnya ada show untuk menampilkan pelurunya. Setelah itu warna dari pelurunya itu ada 120,120,120, yaitu jadi warna peluru. Hanya ada bentuk pelurunya dari this dot X, this dot Y, 10,5. Nah, untuk this dot X plus sama dengan 4 itu gerak ke kanan pelurunya dengan kecepatan 4. Berikutnya ada class map. Konstruktornya sama, yaitu ada white and hay. Dan this dot white sama dengan white dan this dot hay sama dengan hay, itu adalah atributnya. Untuk this dot enemy sama dengan itu atribut dalam bentuk array. Nah, kemudian ada ground, yaitu untuk bentuk dari mapnya dengan nomor stroke, yaitu fill 4,230 dan 100. Kemudian ada rep-nya 0,310, white, 400. Ini ada init level atau inisialisasi kanvas sama ngerandom monsternya. Di dalamnya ada create canvas, yaitu masukkan atribut dari kelas map tadi. Kemudian ada memakai for dalam kurung let i sama dengan 0, terus i kurang dari 10 dan kali level, terus ada i kemudian ada class level. Class level ini untuk level class levelnya, di mana ada konstruktor current level, status level, dan max level, yaitu isi dari konstruktornya. Kemudian untuk atributnya ada this current level sama dengan current level, kemudian this dot latest level sama dengan latest level, dan this dot max level sama dengan max level. Kemudian ada set level itu untuk fungsi set levelnya dengan this dot current level sama dengan level. Yang terakhir ada get current level dan increase level, yaitu untuk fungsi get current level dan juga fungsi dari increase level. Soalnya akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, setelah ini akan mencoba untuk running-nya. Dan kita klik terlebih dahulu untuk start. Nah, di sini cara bermainnya, left arrow untuk gerak ke kiri, right arrow untuk gerak ke kanan, dan spasi untuk menembak. Nah, jika kita menyentuh bola hitam, maka akan mengurangi darah sebanyak 10. Jika kita menyentuh bola putih, maka akan menambah darah sebanyak 10. Jika kita menembak bola putih, maka tidak akan terjadi apapun. Nah, jika skornya nanti sudah menyentuh kelipatan 10, maka level stage akan naik. Dan jika darah menyentuh sampai angka 0, maka akan terjadi game over. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.